Nah, teman, Bitcoin kemarin hampir menyentuh 100K, teman ya. Sebenarnya sih belum sih ya, mungkin udah di beberapa exchange ya. Cuman benar hampir banget ya, dan saat ini kita udah mulai melakukan koreksi ya. Cuman untuk video kali ini sih sebenarnya gue nggak pengen bahas terlalu detail ya untuk Bitcoin, karena kita tahu untuk long term target kita gitu ya dari awal tahun itu adalah sekitar 2M lebih untuk Bitcoin, dan masih ada possibility untuk Bitcoin menuju ke target area tersebut ya di sekitar mungkin 120.000 minimal ya sampai 140.000 US dollar. Masih possible dalam 1 sampai 2 bulan ke depan gitu ya. Terakhir kali kan kita ada update bahwa ada possible invalidation di sini ya. Ketika Bitcoin breakout, di sana gue menyatakan ada analisa yang invalid ya. Kita sempat ada prediksi untuk Bitcoin turun terlebih dahulu ya, untuk mungkin kita bisa serok terlebih dahulu. Cuman kalau untuk long term portfolio holding gue itu masih nggak pernah gue jual gitu ya. Jadi bahkan ketika Bitcoin drop gitu ya ke level 50, ke level 60 itu sama sekali nggak gue jual gitu ya. Gue hanya memprediksi untuk maybe kalau misalnya terjadi koreksi lebih dalam lagi gitu ya untuk Bitcoin, itu kita bisa serok lebih banyak lagi gitu ya. Jadi bukan malah kita menjual Bitcoin kita, tetapi malah kita justru menambah amunisi gitu teman. Nah, untuk saat ini mungkin gue mainly bakalan bahas lebih ke altcoin gitu ya. Untuk Bitcoin sih udah lumayan cukup mahal sebenarnya, udah hampir menyentuh 100k, saat ini udah di sekitar 94 ya. Jadi kalaupun naik-naik gitu ya, kita bahas Bitcoin juga naik-naik paling ya 30%, 40% doang dari harga sekarang gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin masih bisa menuju ke level 2M lebih gitu. Tapi kalau misalnya untuk altcoin tuh masih possible untuk 2x gitu ya minimal ya. Dan apa yang pengen gua omongin di video kali ini adalah mengenai Bitcoin dominance. Ada yang bilang kalau misalkan kemarin misalkan kita cek untuk Stellar Lumens udah pump gila banget gitu ya, udah 4-5 kali gitu ya. Lalu XRP juga kemarin sempat meledak temennya, udah sempat 2x 3x di sini ya untuk XRP sendiri. Beberapa juga ada yang bilang gitu ya, ini alt season udah dimulai gitu ya, atau bahkan ada yang bilang alt season udah selesai teman-teman ya, udah XRP udah naik 3 kali gitu ya. Lalu XLM Stellar Lumens ini koin lama sih ya, udah gue ikutin dari 2017 lebih, dan udah beberapa kali mengalami bull run gitu ya. Di tahun 2021 mengalami bull run, di tahun 2018 ini mengalami bull run yang cukup banyak gitu ya kenaikannya ya, dan saat ini di tahun 2024 ini dia mengalami bull run yang sama lagi. Dan so far ya dari prior bull run gitu ya, dari beberapa bull run sebelumnya, dia memang kelihatan teman-teman mengalami resisten yang semakin lama semakin rendah gitu. Dan kalau misalnya kita connect teman-teman dengan resisten line bull run di tahun 2021 dengan yang di 2018 ini sih sudah peak gitu ya untuk XLM gitu ya. Ada koreksi kembali ke level 0,5. Kenapa ya? Karena dia mengalami resistensi di bagian 4-year trend line dia gitu ya, atau apa sih ini 7-year bahkan ya, 7-year trend line dia gitu. Di sini kena, abis itu persis di level 0,6 gitu ya. Kalau misalkan ada yang main technical analysis di sini gitu ya, dan pinter analisa ya, kalian benar-benar sell the top gitu ya. Kalau misalkan kalian benar-benar mengikuti trendline resistance selama 7 tahun belakangan ini untuk XLM. Tetapi yang gue pengen bahas adalah bukan untuk XLM, karena jelas temennya kenapa kita nggak malah entry XLM lagi. Kalian lihat ini udah kena trendline 7 tahun gitu ya, trendline resisten 7 tahun, terus dia juga udah naik sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat ya. Kenapa kita nggak bahas XLM ya? Ada 2 alasan utama, yaitu yang tadi udah gue sebutin. Nah, untuk VIP group temennya, gue ada bahas temennya untuk call PP with Nero di tanggal 13 November. Itu berarti sekitar 15 hari yang lalu temennya, PP with Nero. Buat yang udah join VIP group ya congrats temennya, di tanggal 13 itu kita bisa lihat chartnya PP itu masih ada di berapa nih temennya, di level 14 temennya di tanggal 13 November gitu ya. Jadi clearly benar-benar sebelum big breakout ini terjadi temennya, kita udah call dari level 1400 di sini temennya, sebelum breakout besar-besaran terjadi pada PP gitu ya. Dan udah sempat naik 50% kemarin ya untuk PP ya. Saat ini udah kembali koreksi lagi, dan untuk conviction dalam beberapa bulan kemudian masih sama sih teman-teman. Untuk PP mungkin minimal masih bisa 2x lebih gitu ya. Jadi ini udah gue bahas dari bahkan sebelum altcoin rata-rata pada terbang gitu ya. Untuk Wave, untuk Nero juga kita udah call untuk altcoin pump dari 15 hari yang lalu teman-teman gitu ya. Dari sebelum semuanya bahkan ngepump gitu ya, momen-momen mereka sebelum breakout besar-besaran teman.
Jadi kalau misalkan kalian butuh info-info seperti ini ya kalian cukup tinggal join VIP group dan ini gratis, aksesnya sampai seumur hidup teman-teman. Gue akan rutin kasih kalian update untuk koin-koin apa aja sih yang kira-kira masih potensial, lalu untuk outlook Bitcoin seperti apa teman-teman, itu semua akan gue bahas melalui VIP group ini dan kalian bisa akses ini gratis sampai seumur hidup. Nah syaratnya gimana? Gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi dan kalian bisa klaim hingga 15 USDT gratis kalau misalnya kalian deposit minimal 1000 US dollar. Jadi langsung instan masuk 200.000 ya ke akun kalian di sini. Lalu kalau misalnya kalian ada trading beberapa kali lagi di BingX ya, kalian bisa dapetin bonus voucher USDT lagi ya, yang dimana voucher ini kalian bisa tradingkan kembali teman-teman ke dalam platform BingX. Dan pastinya kalian tinggal DM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group ini. Sekali lagi ini benar gratis dan aksesnya bisa sampai seumur hidup teman-teman. Jadi untuk call-call altcoin ke depannya ya, dalam 1-2 bulan ke depan itu akan gue updatein juga teman-teman rutin melalui VIP group ini teman-teman. Nah kita juga bakalan bahas teman-teman untuk kira-kira menurut gue saat ini untuk cycle altcoin yang bakalan potensial dalam 1-2 bulan ke depan apa aja. Yang pasti kalian tahu ya, untuk altcoin tuh biasanya cycle-nya itu nggak berlangsung selama Bitcoin, biasanya cuma 2-3 bulan teman-teman. Lalu setelah itu dia mengalami bear market kembali teman-teman, maksudnya koreksinya cukup dalam gitu teman-teman. Contohnya aja misalkan di bulan Mei kemarin untuk PP ya, ini kan PP selama 6 bulan terakhir mengalami koreksi sekitar 60% teman-teman. Cuman bull run-nya dia itu benar-benar cuman dari Februari sampai Mei doang gitu, mentok-mentok cuman 3 bulan, tetapi sekalinya koreksi bisa sampai 6 bulan plus lebih gitu ya. Itu sebabnya kenapa ya kita bilang ya cycle altcoin tuh bentar banget gitu ya. Contohnya misalkan WIC juga kalian bisa lihat di sini ya, Februari tahun ini gitu ya, naik dari 0,35 sampai ke level $4 ya, sampai ke Maret dong nih ya, bahkan cuman sekitar 2 bulan aja gitu ya, nggak sampai 2 bulan dan dia udah mengalami koreksi sampai 74% teman gitu ya. Yang beli-beli di atas ini udah nyangkut parah teman gitu. Makanya kenapa kita bilang gitu ya, altcoin cycle tuh paling bentar doang gitu ya, 2-3 bulan tuh udah mentok gitu ya. Cuman yang bakalan lebih sustain ya di harga yang benar-benar masih ada di atas gitu ya, yang bisa sustain sampai 6 bulan lebih itu ya cuman Bitcoin gitu. Sisanya altcoin ya biasanya literally kalau misalkan udah breakout, udah pump 2x, 3x itu kita udah take profit teman ya. Nah ngomongin mengenai kenapa teman-teman ya puncaknya untuk alt season ini masih belum selesai gitu ya, menurut gue sendiri itu yang pertama dari faktor Bitcoin dominance ya. Kalian bisa lihat ya, Bitcoin dominance udah mulai mengalami rejection di sini ya. Itu sebabnya kenapa kita juga udah ngelihat koin seperti Stellar Lumen, seperti Ripple yang tadi di awal video kita udah bahas gitu ya, kenapa udah bisa ngepump sebanyak 2x, 3x atau bahkan lebih ya, karena Bitcoin dominance udah mulai kelihatan ada pertanda koreksi teman-teman ya. Dan kenapa ini belum selesai untuk alt season? Karena Bitcoin dominance ini masih stay on this trend line gitu ya. Jadi Bitcoin dominance ini masih dalam status rising wedge, bahkan belum break sama sekali dari rising wedge ini gitu ya. Itu sebabnya kenapa alt season ini menurut gua masih baru mulai gitu ya. Dikatakan baru mulai juga sebenarnya udah mulai ada fireworks-nya gitu ya, dikit-dikit. Cuman ya kalau misalkan untuk meledak banget gitu, menurut gua sih masih jauh lah teman-teman, masih ada peluang mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan gitu ya untuk alt season ini benar-benar bisa puncak teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika alt season ini udah meledak ya, itu ditandai dengan kalian bisa lihat contoh real case di tahun 2021 adalah big breakdown yang terjadi pada Bitcoin dominance ya. Jadi Bitcoin dominance benar-benar anjlok parah pada saat itu ya, bull run di tahun 2021. Setelah itu 2018-2017 akhir, nah kalian bisa lihat di sini juga ya, kalian bisa lihat real case-nya ya, Bitcoin dominance drop parah di sini ya, lalu alt season terjadi gitu ya. Ini juga sama teman-teman, Bitcoin dominance drop parah, alt season terjadi di sini. Dan di sini ya potensial ketika rising wedge ini break ke bawah teman-teman, the real alt season bakalan dimulai gitu ya. Untuk breakdown-nya ya target minimum teman-teman daripada rising wedge ini kita bisa ukur aja teman-teman ketika dia breakdown, yaitu di level 52% teman-teman ya. Copy ya dari pattern rising wedge ini menuju ke level breakdown dia gitu ya. Jadi possible minimal ada level 52,5% ya ketika alt season ini happens teman-teman ya. Jadi pastikan kalau misalkan dominance sudah menyentuh area 52%, at least kalian udah take profit banyak lah teman-teman ya. At least kalian udah exit the market itu sekitar 70% lebih dari portofolio kalian teman-teman ya, untuk save profit kalian supaya profit kalian tidak menjadi loss kembali teman-teman ya. Karena kalau misalkan
udah 2x 3x tetapi kalian malah nggak take profit teman-teman ya, tetapi kalian malah hold terus ya, bahkan ketika Bitcoin udah bear market ya, itu kesalahannya benar-benar fatal gitu ya. Sepengalaman gue 8 tahun di dunia kripto teman-teman ya, altcoin bakal turun 80%, 90% lagi kalau misalnya kalian nggak take profit ketika dia udah naik 2 kali 3 kali teman-teman ya. Apalagi udah naik sampai 5 kali ke atas kalian nggak take profit, itu benar-benar ya uang yang kalian invest itu bisa balik modal atau bahkan rugi sampai 70-80% gitu teman-teman ya. Terus sebabnya kenapa penting banget untuk kita take profit. Jadi ngomongin alt season menurut gue ini bahkan baru aja mau dimulai gitu ya. Ada yang bilang XLM udah naik 3x, 5x, XRP udah naik, ya big caps yang udah naik gede teman-teman gitu ya. Jadi permulaan teman-teman gitu ya. Alt season dimulai adalah naiknya big caps teman, contohnya Dogecoin gitu ya. Kalian lihat ini XRP ini rata-rata yang naik itu top 10 koin teman gitu ya. Lalu Stellar Lumens ini top 14 koin yang kemarin ngepump sampai 34x gitu ya. Jadi itu sebenarnya baru permulaan. Dan ini gue mengatakan fakta yang gue alamin selama 8 tahun di dunia kripto gitu ya. Jadi biasanya uang mengalir di big caps terlebih dahulu gitu ya. Ripple pump gitu ya, Ethereum pump, lalu Cardano pump teman-teman ya, lalu Stellar Lumens pump, DOT juga kemarin udah sempat pump gitu ya, seminggu terakhir udah naik 43%. Lalu setelah big caps pump ini baru biasanya small caps baru mulai pump gitu ya, mid to small caps baru mulai biasanya mengikuti teman-teman ya. Jadi uangnya keluar dari big caps lalu uangnya mengalir ke dalam small to mid caps teman-teman ya. Dan ini yang kita pengen bahas gitu ya, yaitu di season keduanya gitu ya, dimana koin-koin apa aja sih yang bakalan kira-kira pump gitu ya untuk mid to low caps teman-teman ya, setelah big capsnya Stellar Lumens XRP pump gitu ya. Itu yang pengen gue bahas di video kali ini ya. Jadi pasti gue nggak bakalan bahas mengenai XRP, gue nggak bakalan mengenai Stellar Lumens gitu ya, karena gue bener nggak pengen udah FOMO-in di koin-koin seperti itu yang udah naik 2-3x di mana rata-rata orang udah pada taking profit teman-teman ya. Cuman di sini gue bakalan lebih bahas ke potential coin yang mungkin minimal bisa 2x lagi, 3x lagi gitu ya, mengikuti the next XLM gitu teman-teman ya, yang belum happen tapi ya masih dalam ambang-ambang baru breakout dan masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Nah, yang pertama di sini yang pengen gue bahas adalah PP Coin teman di sini ya, dan PP Coin ini menurut gue masih cukup underpriced teman di sini ya. Kalian bisa lihat ya, contohnya tadi chart PP udah break new all time high teman ya, lalu udah mulai koreksi sedikit gitu ya. Itu kan big caps-nya teman ya, PP itu masuk ke big caps-nya, PP yang benar-benar main PP-nya itu ya, top caps-nya itu udah benar-benar breakout, udah ke level harga baru. Tetapi yang mid caps-nya ini teman-teman ya, PP Coin ini anaknya si PP ini masih ada di level bawah teman-teman, bahkan belum menuju ke new all time high. New all time high-nya ada di level $7 lebih. Saat ini teman-teman menurut gue koreksi yang ini menurut gue sih bisa diserok gitu ya. Harganya masih di sekitaran $4. Jadi kalau misalnya mengikuti bapaknya gitu teman-teman, minimal at least dari harga saat ini $4 bisa 2x lah teman-teman, minimal bisa naik ke level $8 gitu ya, melakukan breakout ke new all time high gitu minimal teman-teman ya untuk PP Coin ini. Potensial ya minimum 2x, kalau menurut gue sampai 3x teman gitu ya untuk PP Coin gitu. Jadi bahkan untuk PP sendiri gue udah nggak saranin buat beli teman-teman, itu last call gue di tanggal 13 November kemarin ya melalui VIP Group, karena saat ini harganya udah bener cukup overpriced, udah naik hampir 2x gitu ya dari awal sebelum dia ngapam. Tetapi untuk PP Coin ini menurut gue bener-bener masih ada potensi untuk upside lagi gitu ya. Apalagi saat ini menurut gue timingnya oke banget, karena kita beli di harga koreksi gitu ya, bukan ketika dia mengalami pam-pam besar di minggu-minggu lalu gitu ya untuk PP Coin ini. Jadi kita tahu teman-teman, another memes biasanya ya, memes itu juga ngepamnya dari atas ke bawah teman-teman, dari big caps dulu baru ke low caps itu baru dia mengikuti gitu ya, baru ada pump lebih-lebih lagi gitu ya. Dan salah satunya gue lihat potensialnya ini ada di PP Coin ini. Nah, lalu berikutnya teman-teman ya, ini kita bakalan bahas lebih ke mid caps-nya aja gitu ya. Di sini gue lihat SEI juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Kalian lihat itu SUI itu temennya ya, yang sama-sama ada di layer 1 blockchain itu udah ngepump parah banget teman-teman ya. Tetapi SEI ini ya kondisinya bahkan dia belum break new all time high. Kalian bisa lihat ya, dan overall rank dia juga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Ini ranking 52 ini masih masuk ke dalam mid caps gitu ya, belum top caps gitu ya. Top caps kan tadi yang udah XRP, XLM itu top 20 teman-teman. Tapi kalau misalnya udah memasuki top 50 ini menurut gue sih udah kategorinya udah di mid caps teman-teman ya. Dan saat ini kalian bisa lihat ya, dia udah mulai mengalami breakout kemarin ya.
ke level 0,6 lebih gitu ya, dan ketika alt season happens ya, Bitcoin dominance drop lagi, menurut gue ini ada potensial untuk another upside lagi teman-teman untuk SEI ini ya. Dan minimum menurut gue sih 2x juga gitu ya, sama ya seperti SUI ya, kalian bisa lihat SUI udah naik parah gitu ya, dan gue nggak rekomen kalian malah buat beli SUI saat ini gitu ya, tetapi yang gue rekomen ini ya kalian belinya ya yang mirip-mirip gitu ya, koin yang mirip-mirip dengan si SUI ini, yaitu si SEI ini teman-teman. Untuk 2x ini ya 1,28 ini akan breakout di level new all time high ya. Ya menurut gue itu sih harganya masih sangat amat wajar gitu ya, dan saat ini harganya masih cukup under value lah teman-teman. Kalian ya bisa lihat ya, kakaknya ini si SUI ini udah naik udah lumayan parah gitu ya. Ibaratnya ya pump mereka itu sama gitu ya, dari bulan Oktober tahun 2023 sampai di Maret 2024 ya. Itu sama persis teman-teman ya. Kakaknya aja udah break di new all time high gitu ya, udah di level 3,5 ya, udah naik. Kalau misalkan ibaratnya SEI teman-teman ya, dari sini teman-teman ya, kita tuh masih ada di sini gitu ya, di level 1,5 dolar ini udah naik sampai 2 kali lipat lebih bahkan gitu ya. Jadi tadi kalian lihat SEI itu masih ada di daerah-daerah sini teman-teman, makanya kenapa gue masih saranin ya ini ya masih oke lah teman-teman untuk diserok ya sebelum dia ke sini gitu ya. Jadi ya kenapa ya ketika udah di sini teman-teman udah naik 2x malah kalian mau beli itu gitu ya, itu menurut gue sih bad choice teman-teman ya, bad decision lah teman-teman ya. Adiknya ini ya kalian bisa lihat gitu ya, kakaknya tadi clearly udah ada di sini teman-teman ya, dan saat ini adiknya ini masih ada di sini ya. Makanya kenapa gue bilang potensial ya another 2x masih possible teman-teman ya, ketika Bitcoin dominance ini turun, saya ini masih bisa naik lagi. Itu untuk yang 2x minimal teman-teman ya, tadi 3x kita udah bahas gitu ya, yaitu potensial up to 3x itu adalah PP Coin teman-teman ya, itu lebih ke low caps ya, karena ranking ada di sekitar 100 to 200, dan untuk mid caps itu lebih ke 2x up to 2x gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin rendah gitu rankingnya, itu multiplication-nya itu bisa semakin tinggi ya, karena lebih micin lagi koinnya gitu ya. Jadi untuk ngegorengnya gitu ya, untuk naikin market cap-nya 2 kali 3 kali itu lebih mudah teman-teman, karena kapitalisasi pasarnya itu nggak sebesar yang ada di top caps gitu ya, seperti Ripple, seperti PP gitu ya, yang udah billions of dollar market cap teman-teman. Nah jadi itu untuk mereka pembahasan mengenai mid caps coin apa, low caps coin apa. Jadi sebenarnya di sini gue simpulkan aja gitu ya, gue nggak pengen terlalu bahas sampai belasan koin gitu ya, karena ya dari yang kita investasikan tuh biasanya juga kita maksimal bisa pantau itu mentok 5 koin teman-teman, nggak bisa kita invest rata 10-20 koin tuh ya. Gue udah pernah coba kayak gitu sebenarnya gitu ya, dan itu nggak works semuanya, kita invest di terlalu banyak koin, bahkan kita benar nggak tahu gitu ya sekilas project dari koin tersebut apa gitu ya, kita asal invest doang, itu benar a big mistake kalau menurut gue ya. Mending kita lebih fokusin ke cuman invest 3 altcoin aja gitu ya, 3-5 maksimal altcoin gitu teman-teman ya, dan kita bisa pantau pergerakan harganya ya, dan ketika udah naik 2x minimal itu kita udah mulai taking profit dan kita udah kembalikan modal kita teman-teman ya. Nah mungkin untuk beberapa mid cap coins berikutnya dan low caps coin berikutnya itu akan gue bahas melalui VIP group, jadi stay tune teman-teman ya. Bagi kalian yang belum join untuk VIP group ini, gue saranin banget teman-teman ya untuk join sebelum nanti mungkin di bulan depan atau 2 bulan lagi, itu menurut gue udah the peak gitu ya buat alt season, Bitcoin dominance udah drop teman-teman ya, dan ya udah berakhir gitu semuanya, udah nggak bakalan ada kesempatan lagi teman-teman gitu ya. Jadi ini menurut gue benar the last chance teman-teman ya, Bitcoin menuju ke level 2M, altcoin bakalan pump mungkin up to another 5x hingga 10x gitu ya. Mungkin apa yang potensi hingga 5x to 10x itu akan gue bahas juga melalui VIP group ini. Jadi paling itu aja teman-teman ya, stay tune. Sekali lagi Bitcoin dominance mungkin bakalan drop ke sini, tetapi tidak semua altcoin bakalan pump teman-teman ya. Hanya altcoin tertentu aja yang terpilih aja bakalan pump minimal 2x 3x ke atas gitu ya. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.